kesehatan, saudara-saudara, ikuti protokol kesehatan, jangan sampai kemana-mana tidak pakai masker. Ya, harus pakai masker, harus cuci tangan dengan air sabun yang mengalir dan jaga jarak. Protokol kesehatan itulah yang akan bisa mengamankan kita dari virus COVID-19 atau corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, para mahasiswa yang berbahagia. Pada hari ini pertemuan keempat PPKN, pertemuan keempat. Pertemuan keempat kita akan membahas mengenai filsafat Pancasila. Saudara-saudara mahasiswa, filsafat Pancasila ini sangat strategis di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia, karena filsafat Pancasila ini nanti akan memperkokoh daripada persatuan dan kesatuan. Saudara-saudara mahasiswa, dalam wacana ilmu pengetahuan, pengertian filsafat adalah sangat sederhana dan mudah dipahami. Filsafat adalah satu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan kita, dalam arti kita manusia. Selama manusia masih hidup, filsafat itu akan mengikuti manusia. Jikalau seseorang hanya berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran dalam kehidupan, maka orang tersebut sudah berfilsafat materialisme. Dan jika seseorang berpandangan bahwa kenikmatan adalah merupakan nilai terpenting dan tertinggi dalam kehidupannya, maka orang tersebut sudah berpandangan filsafat hedonisme. Demikian juga jikalau seseorang berpandangan bahwa dalam kehidupan masyarakat dan negara adalah kebebasan individu, maka orang tersebut berfilsafat liberalisme, dan masih banyak lain contohnya. Marilah kita bahas pengertian filsafat Pancasila, karena pokok bahasan kita adalah filsafat Pancasila. Saudara-saudara, secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, philosophia, atau dari philen artinya cinta, dan sophia atau sophus artinya kebijaksanaan. Sehingga secara etimologis, pengertian filsafat Pancasila adalah cinta kebijaksanaan terhadap 5 dasar, yaitu Pancasila. Mari kita bahas tentang Pancasilanya. Ya. Sedangkan Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, Pancalima, sila adalah dasar atau asas, yang diartikan 5 dasar. Selanjutnya, kedua istilah filsafat dan istilah Pancasila kita gabungkan menjadi satu. Filsafat Pancasila yang secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan yang berlandaskan 5 dasar atau asas, atau cinta kebijaksanaan dengan berpedoman pada 5 prinsip. Ini secara etimologis arti filsafat Pancasila. Namun secara umum,
definisi filsafat adalah pemikiran secara kritis dan sistematik untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu. Nah, definisi ini ditinjau secara ontologis. Untuk mencari hakikat atau kebenaran sesuatu secara epistemologis, ya, untuk mencari kebenaran sesuatu, jika filsafat hukum, maka sesuatu itu hukum. Jika filsafat Pancasila, maka sesuatu itu Pancasila, sesuatu itu tentang Pancasila. Sehingga sesuatu itu adalah tentang Pancasila, jadi pengertian filsafat Pancasila adalah pemikiran secara kritik dan sistematik untuk mencari hakikat kebenaran 5 prinsip kehidupan manusia. Ya, arahnya 5 prinsip kehidupan manusia sesuai Pancasila, berarti sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Saudara-saudara, itu pengertian filsafat Pancasila. Tidak saya terangkan secara tuntas karena nanti akan saya kirim materi, ya, materi secara lengkap. Ini saya hanya menerangkan garis-garis besarnya saja. Setelah kita mengetahui pengertian filsafat Pancasila, kita akan membahas kesatuan dan susunan sila-sila Pancasila. Jadi kesatuan dan susunan sila-sila Pancasila itu akan seperti apa? Ya. Yang pertama, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Ini sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga tiap-tiap sila mengandung sila-sila lainnya. Ya. Tiap-tiap sila mengandung sila-sila lainnya. Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar umum, luas, sedang sila paling khusus yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tempatnya semakin mengerucut meninggi, jadi yang sangat luas ini sila ketuhanan yang Maha Esa. Nanti secara piramidal itu bentuknya seperti segitiga, piramid, bentuknya piramid. Ini nanti akan menggambarkan kedudukan atau kesatuan susunan sila-sila dalam Pancasila. Nah, di dalam susunan sila-sila Pancasila, ya, sila ketuhanan yang Maha Esa ini menjadi basis dari sila-sila lainnya. Jadi menjadi basis dari sila-sila lainnya. Ini kalau bicara tentang kesatuan dan susunan sila-sila Pancasila. Tadi sudah saya tegaskan bahwa susunan bersifat hierarkis dan piramidal itu tadi bentuknya seperti kerucut dan berbentuk piramid, seperti piramid. Sila yang paling bawah ini lebih luas, inilah basis daripada keempat sila lainnya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebagai dasarnya daripada keempat sila lainnya, yaitu kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Inilah yang dikatakan kesatuan sila-sila Pancasila, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Ini dalam arti sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama menjadi basis kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Inilah hierarkis piramidanya. Sehingga tiap-tiap sila mengandung sila-sila lainnya.
Sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar umum, luas, ya, luas tempatnya, sehingga pada lingkungan yang paling luas karena dia basis. Sedangkan semakin meninggi itu semakin mengerucut, semakin kecil, itulah yang dinamakan tujuan daripada keempat sila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tempatnya semakin sempit. Yang sangat luas adalah ketuhanan yang Maha Esa karena basis. Bentuk piramidnya nanti begini. Ya, jadi saya katakan sekali lagi bahwa kesatuan sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan basisnya dari sila yang lain. Selanjutnya, kesatuan sila-sila Pancasila saling mengkualifikasi. Apa maksudnya? Jadi kesatuan sila-sila Pancasila ini saling mengkualifikasi, saling mengisi. Ya. Sila ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, ya, yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang berkeadilan. Jadi kalau saling mengkualifikasi itu, jadi sila yang satu mengkualifikasi empat sila yang lainnya. Lalu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, yaitu kemanusiaan yang berketuhanan Maha Esa, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita pinjam lagi, sila persatuan adalah persatuan yang berketuhanan, berkemanusiaan, ya, berpersatuan dan berkeadilan. Sila keempat, kerakyatan, yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dalam perwakilan, adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang ketiga yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan, adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, ya, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah saudara-saudara kesatuan dan susunan sila-sila Pancasila secara hierarkis dan piramidal. Sekarang kita akan membahas mengenai rumusan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Begini rumusannya. Sila ketuhanan yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, meliputi sila ketiga, persatuan Indonesia, meliputi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh umat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan meliputi menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya sila kedua, ya, sila kedua diliputi dan dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila persatuan Indonesia, ya, meliputi dan menjiwai sila kerakyatan, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila ketiganya, persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, diliputi dan dijiwai oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi sila kedua meliputi persatuan Indonesia,
meliputi dan menjiwai kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, meliputi dan menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita bicara sila ketiga, sila persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, diliputi dan dijiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu meliputi dan menjiwai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan perwakilan, dan meliputi dan menjiwai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu sila keempat, kalau bicara sila keempat adalah sila keempat, kerakyatan, diliputi dan dijiwai sila ketuhanan yang Maha Esa, diliputi dan dijiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai sila persatuan Indonesia, meliputi dan menjiwai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya sila kelima, keadilan sosial. Ya. Ini diliputi dan dijiwai sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, diliputi dan dijiwai sila kemanusiaan, diliputi dan dijiwai sila persatuan, diliputi dan dijiwai sila kerakyatan. Ya. Itulah sila kelimanya. Jadi antara diliputi, dijiwai, meliputi, menjiwai. Secara jelas bisa dilihat nanti di dalam saya mengirim materinya melalui WA. Saudara-saudara, ada satu pembahasan lagi bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat. Apakah benar Pancasila sebagai sistem filsafat? Benar. Begini saudara-saudara mahasiswa, pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan yang organis. Pancasila itu sila-silanya, sila ke-1, 2, 3, 4, 5, ini merupakan satu kesatuan organis di mana antara sila Pancasila saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi sila yang satu ya dikualifikasi oleh sila-sila lainnya. Nah, secara demikian Pancasila merupakan suatu sistem filsafat. Jadi, sekali lagi, Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organis antara sila Pancasila saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi sila yang satu dikualifikasi oleh sila-sila lainnya. Dengan demikian, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Inilah yang dinamakan Pancasila sebagai sistem filsafat. Saudara-saudara, saya kira penjelasan secara garis besar pada hari ini, pengertian filsafat, terus kesatuan, susunan sila-sila Pancasila secara hierarkis dan piramidal, dan yang terakhir tadi kita bahas Pancasila sebagai sistem filsafat seperti apa tadi yang sudah saya sampaikan. Nanti secara lengkap akan saya kirim materi, nanti bisa dipelajari. Saya kira pertemuan hari ini nanti materi bisa dilihat, akan saya susulkan melalui WA secara lengkapnya. Jaga kesehatan saudara-saudara, ikuti protokol kesehatan, jangan sampai kemana-mana tidak pakai masker. Ya, harus pakai masker, harus cuci tangan dengan air sabun yang mengalir, dan jaga jarak. Protokol kesehatan itulah yang akan bisa mengamankan kita dari virus COVID-19 atau corona. Terima kasih saudara-saudara, ketemu di minggu depan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.